Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan terhindar dari berbagai penyakit. Nah, untuk hari ini kita memasuki materi pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Untuk hari ini kita akan belajar mempraktekkan bagaimana cara konfigurasi VLAN ya. Ini untuk latihan pertama. Nah, jadi VLAN itu kepanjangan dari virtualan. Jadi konsep VLAN itu sendiri adalah membuat jaringan di dalam sebuah jaringan. Dengan kata lain, VLAN dapat digunakan untuk membagi sebuah jaringan menjadi beberapa jaringan, di mana setiap jaringan yang terbagi tidak dapat saling terhubung antara satu dengan lainnya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara membuat VLAN pada jaringan yang menggunakan dua buah switch. Nah, dalam jaringan ini terdapat 6 buah PC gitu, dimana setiap switch terhubung dengan 3 buah PC. Nah, dalam satu switch dibagi menjadi 3 VLAN, yaitu VLAN 1, VLAN 2, dan VLAN 3. Dengan masing-masing VLAN terdapat satu buah PC. Nah, berikut kita buat terlebih dahulu. Kita masukkan switchnya. Nah, klik yang network ini, kemudian pilih switch. Nah, kemudian kita masukkan switchnya yang switch PT ya. Nah, yang ini nih kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita hubungkan switch dengan switch. Nah, ini menggunakan kabel crossover, jadi melalui port 1 dan masing-masing switch. Nah, kita hubungkan dengan kabel ini, gunakan kabel crossover. Nah, diklik di sini, kemudian kita gunakan fast Ethernet 01. Nah, di sini juga sama, kita gunakan fast Ethernet 01. Nah, kemudian masukkan 6 buah PC. PC di sini berarti klik yang end device, kemudian pilih PC 6 ya. Nah, kemudian PC ini bisa kita hubungkan ke switch dengan menggunakan kabel kabel strike. Nah, kita hubungkan ke switch menggunakan kabel strike. Kita hubungkan masing-masing PC dengan switch menggunakan kabel strike ya, dengan kabel strike. Nah, kalau sudah hijau lampunya antara switch dan PC, berarti sini sudah terhubung ya, sudah terhubung. Kalau lampunya masih warna oranye berarti masih belum terhubung. Tuh.
Nah, kemudian kita konfigurasi IP PC untuk tiap PC-nya. Misalkan di sini PC kosong, diklik PC 0. Nah, untuk mengkonfigurasi IP address, klik desktop. Nah, kemudian pilih IP configuration. Nah, setelah mengetik IP configuration, nah di sini untuk IP address, nah ada yang IP address DHCP dan ada yang statis, gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan DHCP yang menggunakan settingan IP yang DHCP, nah berarti nanti IP addressnya dia akan otomatis terisi sendiri, gitu, atau automatik ya. Nah, tapi kalau kita ibaratnya memilihnya yang statis, nah tentunya kita akan mengetik sendiri. Misalkan nih kalau DHCP, nah kalau DHCP ini IP-nya nanti otomatis. Nah, karena kita ingin mengkonfigurasi sendiri, nah ini udah otomatis ya IP address-nya kalau DHCP. Nah, karena kita akan menggunakan IP sesuai dengan yang ingin kita konfigurasi, berarti pilih IP-nya yang statis. Kemudian diisikan di sini untuk IP 0 misalkan 192.168.1.1. Nah, kemudian di sini subnetnya kita klik gitu ya. Nah, kemudian untuk PC 1 kita ulang ya dengan hal yang sama ya, biar mempermudah kita copy aja IP addressnya. Kita close terlebih dahulu. Nah, kemudian klik PC 1, nah pilih desktop. Nah, kita masukkan IP addressnya. Nah, kita ganti yang ujungnya, jadi ini IP addressnya 192.168.1.2. Nah, kemudian untuk IP address yang PC 2 ya, PC 2, nah kita masukkan lagi IP addressnya di desktop sini, kita ganti ujungnya jadi 3 ya. Nah, berarti ini sudah terhubung semua ya, sudah terhubung semua untuk yang switch yang 0 gitu ya, udah dibuat. Nah, kemudian selanjutnya kita mengisi IP address untuk PC 3, PC 4 dan PC 5. Nah, tinggal diurutkan saja gitu ya. IP addressnya kita ubah jadi 5. Nah, berarti PC 5 IP addressnya 192.168.1.6 ya, 6 ya untuk PC 5. Nah, ini IP addressnya sudah dibuat semua gitu ya, sudah dikonfigurasi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi VLAN pada switch 0.
Nah, klik switch 0. Nah, kemudian di switch di sini kita pilih tab CLI. Nah, kemudian kita masukkan perintahnya. Nah, kemudian yang pertama biasanya perintahnya enable dulu. Enable, enter terlebih dahulu ya biar muncul tulisan switchnya. Nah, kemudian ketik enable. Enable atau bisa diketik in aja gitu. Nah, enable terus konfigurasi terminal atau bisa disingkat conft ya, conft. Nah, konfigurasi terminal. Karena ada yang salah nih. Konfigur. Nah, itu berhasil konfigur terminal. Kalau salah ketik nanti invalid input biasanya gitu. Nah, kemudian setelah konfigur terminal, kemudian ketik interface fast Ethernet. Fast Ethernet 01 umpamanya. Kemudian tekan enter. Kesalahan. Kalau ada kesalahan pasti di situnya salah. Konfigurasi terminal udah interface pas Ethernet. Pas Ethernet. Nah, kalau benar tadi ada yang tadi ini salahnya karena terpisah ya, gak apa-apa Bapak salahkan dulu ya, awalnya disalahkan dulu jadi biar kamu nggak bingung, oh ada yang salah. Berarti kalau ketikanya tidak salah pasti nanti akan ada balasan invalid input detect gitu, jadi harus dilihat lagi. Nah, ini yang benarnya. Nah, kemudian di sini muncul switch configuration. Nah, balik kita switch port mode dinamik. Nah,
Nah kemudian kita buat mode trunking, switch port mode trunk. Jadi biar bisa terhubung antar dua switch, jadi di modenya trunking. Jadi diketik switch port mode trunk, jadi nanti biar antar switch dari sini PC2 ke PC3 bisa terhubung. Kalau tidak di trunking nanti tidak bisa terhubung. Nah kemudian kalau udah selesai, pilih ketik exit atau bisa disingkat dengan EX. Nah kemudian selanjutnya kita buat pilan 2 gitu ya, pilan 2. Kenapa nggak bikin buat pilan 1? Pilan 1 sudah di pol biasanya. Ketik pilan 2, kemudian enter, kemudian exit lagi, exit. Nah kemudian kita buat lagi pilan 3, kemudian exit, EX. Nah kemudian kita atur lagi interface pas Ethernet. Nah kita ini mengkonfigurasi pas Ethernet 1.1. Nah kemudian tekan enter. Nah kita atur modenya switch. Nah jadi switch portnya, jadi ini nanti kita gunakan mode akses. Yang port 1. Nah kemudian ketik exit untuk keluar dari port konfigurasi pas Ethernet. Ini kan sedang konfigurasi pas Ethernet 1.1. Nah kalau udah selesai ketik exit lagi. Nah kemudian selanjutnya kita akan konfigurasi yang interface 2.1. Nah ketik interface itu ada kesalahan. Interface tadi kesalahan, ada kekurangan sini tulisannya. Nah kita bisa arahkan itu aja di sini, ada lewat page down, page up ya, cari yang tadi. Nah jadi tidak usah ngetik lagi switch port mode access. Nah kemudian arahkan lagi yang di keyboard yang page down-nya, arah panahnya. Nah kemudian kalau selanjutnya kita akan konfigurasi
31 ya. Atau kita bisa langsung di sini diarahkan, tinggal ganti aja nama ujungnya 31, jadi diarahkan panah aja. Switch mode, mode akses, kemudian cari lagi exit. Nah, di sini untuk port pas Ethernet 01 ini menggunakan mode terang karena digunakan sebagai jalur penghubung ke switch. Nah, untuk port pas Ether 1.1, port pas Ether 2.1 dan 3.1, jadi ini menggunakan mode akses karena untuk sebagai jalur penghubung ke PC 0, PC 1 dan PC 2. Nah, untuk port pas Ethernet 21 menggunakan akses pilihan 2, port pas Ethernet 31 menggunakan akses pilihan 3. Nah, sedangkan port pas Ethernet 1.1 tidak perlu digunakan karena dilakukan konfigurasi pilihan karena sudah di-pool. Jadi pilihan 1 itu udah di-pool. Nah, selanjutnya kita konfigurasi ke switch 1, dua kali di switch. Nah, kemudian pilih CLI, kemudian tekan enter. Nah, kemudian ketik enable. Nah, kemudian ketik configure terminal. Jadi untuk konfigurasi switch kita ketik configure terminal. Nah, kemudian interface pas Ethernet. Pas Ethernet 01. Nah, ini yang akan kita konfigurasi terlebih dahulu. Nah, di sini kemudian konfigurasi IP di sini switch port mode dinamik. Dynamic desirable. Nah, kemudian switch portnya kita mode terang. Nah, kalau udah diatur mode terang, nah kemudian ketik exit. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk pilihan 2. Jadi buat pilihan dulu ya. Di sini kan udah buat pilihan di yang switch 1. Nah, di switch 2 juga buat pilihan lagi. Pilihan 3. Exit. Nah, kemudian selanjutnya kita ngatur interface FA 1 X1
FA itu pas Ethernet ya, disingkat. Nah, switch port mode access, switch port mode access ya. Kemudian exit lagi untuk keluar dari konfigurasi. Nah, selanjutnya kita gunakan arah page down di keyboard. Kita akan konfigurasi interface 2.1. Kemudian switch portnya mode access. Nah, kemudian switch port access ke pilan 2. Nah, nanti dia akan mengakses ke pilan 2. Kemudian exit untuk keluar. Ya, jadi FA21 dia akan mengakses ke pilan 2. Nah, kemudian kita atur lagi interface pas Ethernet 3.1. Nah, kemudian switch portnya kita cari mode access. Kemudian aksesnya ke pilan, switch akses ke pilan 3, kita ganti 3 nya. Pokoknya kalau untuk mencari yang telah diketik sebelumnya, tinggal diarahkan page down atau page up yang ada di keyboard. Jadi kita tidak usah mengetik ulang. Nah, kemudian switch port akses pilan 3 udah. Kemudian exit. Nah, kemudian kalau udah selesai ketik N. Nah, untuk selesai konfigurasi ketik N. Nah, kemudian di sini untuk port pas Ethernet yang tadi ya 01 itu kegunaannya mode terang karena digunakan sebagai jalur penghubung ke switch 0 gitu. Jadi nanti akan ini menghubung ke switch 0. Nah, kemudian menggunakan mode access karena digunakan sebagai jalur penghubung PC 3 ke PC 4. Nah, untuk pas Ether 21 menggunakan akses pilan 3, portnya pas Ethernet menggunakan akses pilan 3. Nah, jadi untuk selanjutnya kita bisa ngeping ya, ngeping PC 0 ke PC 3. Coba di sini PC 0 PC 3. Nah, ini bisa terhubung karena tadi udah modenya terang ya, sudah bisa terhubung. Atau bisa di sini ngeping dari PC 0 ke 3 menggunakan langsung dari command prompt. Di sini jadi diklik. Nah, command prompt misalkan untuk PC 3 itu IP-nya itu 192, kita ping PC 3 192 168 PC 3 itu 4 ya. Kita enter. Nah, di sini reply berarti terhubung. Itu ya. Itu cara ngepingnya. Jadi cara mudahnya kita dari PDU dari sini kita cek di sini hasilnya PC 0 ke PC 1 gitu ya, PC 0 ke PC 5. Nah, ini
berarti ada yang gagal ya konfigurasinya. Itu ya, coba di sini. Nah, berarti di sini mungkin IP addressnya dicek lagi. Kita cek. Oh, masih fail, masih gagal. Berarti di sini ada konfigurasi yang belum. Tuh. Kita lihat IP addressnya 114. Nah, kita cek yang PC 2 dan PC 0. Ini sukses ya. Nah, kemudian kalau ingin menandain, misalkan di sini beri warna. Ya, gitu. Kemudian yang ini pilih select color ya. Nah, kemudian kalau ingin buat tulisan, misalkan ini sini pilan 1, pilan 2, pilan 3 nih. Pilan 1 kan udah di pol, jadi tidak usah dibuat. Pilan 1 kan udah di pol. Ini pilan 2. Filenya belum dipilih. Filenya nah, kita cek. Nah, ini udah berhasil ya. Jadi kita cek misalkan di sini PC 3 ke PC 0. Nah, di sini sukses ya. Nah, sampai di sini untuk latihan pilan di latihan pertama ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, sekian. Wassalamualaikum.